Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Juga berusaha agar amal kita ini tetap utuh, ya. Kita mengharapkan ketika kita beramal, maka amal itu akan menjadi tabungan kita pada saat kita hidup di alam akhirat kelak. Jangan sampai kita beramal, kemudian amal itu ketika dipertanggungjawab di hadapan Allah ternyata kosong, ya. Lalu apa yang mesti kita jadikan sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau bukan amal kita? Sementara Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini 24 jam dalam sehari, ya. Sampai kita wafat, lalu amal apa yang bisa kita bawa? Alangkah malunya kita di hadapan Allah kalau seumpama kita nanti di akhirat disidang oleh Allah, mana amalmu? Tidak ada amal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak ada amal yang bisa kita bawa sebagai bekal. Ya tentu logikanya kita malu kalau misalkan kita pulang dari perantauan, ya, pulang kampung mudik kita nggak bawa apa-apa. Uang nggak bawa misalkan, ya. Oleh-oleh tidak kita bawa. Orang kan bertanya, ini orang bertahun-tahun di perantauan kok pulang kampung nggak bawa apa-apa? Bawa uang enggak, bawa oleh-oleh tidak. Di perantauan ngapain saja? Kan seperti itu logikanya. Nah kita di dunia ngapain saja? Diberikan usia oleh Allah, diberikan umur panjang. Amal apa yang bisa kita bawa? Tidak ada. Maka kita akan sangat merugi kalau umpama diberikan waktu oleh Allah berupa usia ini yang kemudian kita sia-siakan. Maka kita berusaha agar amal-amal kita ini bisa kita bawa menghadap Allah. Ya Allah, ini amal salat saya. Ya Allah, ini amal puasa saya. Ya Allah, ini amal zakat saya. Ini amal sedekah saya. Ini amal jihad saya. Ini amal haji umroh saya. Kita akan bangga di hadapan Allah, tidak malu, ya. Ketika kita diberikan kitab oleh Allah, maka ketika kita baca, kita pun gak ragu-ragu. Karena apa? Dalamnya terdapat amal-amal yang sudah ditulis rapi oleh malaikat. Nah, di samping kita berusaha untuk meningkatkan amal-amal kita ini, ya, kita pun berusaha agar jangan sampai amal yang sudah kita kerjakan nilainya kosong. Ini merugi sekali, ya. Sia-sia kita. Jangan sampai amal kita terkuras habis, hancur kosong dengan perbuatan kita. Maka kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ya, sittatu asya tuhbitul a'mal, kata Nabi. Ada 6 perkara yang bisa menyebabkan hancurnya amal kita. Nah, kita mesti hati-hati nih. Ada 6 perbuatan manusia yang 6 perbuatan itu bisa menghancurkan, bisa menggosongkan, bisa melenyapkan nilai ibadah kita. Ini rugi. Puasa kita hancur, zakat kita hancur, sholat kita hancur, haji umroh kita hancur, dan kita akan menghadap Allah dengan tanpa amal. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita terlibat kepada 6 perkara yang kata Nabi dapat menghancurkan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Rugi kita. Rugi umur, rugi tenaga, rugi usia, rugi segala-galanya. Ketika di hadapan Allah tidak ada amal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan amal ibadah kita? Yang pertama kata Nabi, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk seseorang mencari aib-aib orang lain, ini bisa menghancurkan amal. Terlalu sibuk mencari aib orang lain bisa menghancurkan amal kita.
Setiap kita tentu punya aib ya, punya kekurangan, punya kejelekan, punya keburukan. Mestinya antara kita saling menutupi keburukan kita masing-masing. Yang ada adalah terkadang orang tuh paling asik kalau ngorek-ngorek aib orang. Semakin asyik kita terbuai dengan gosip itu, semakin mudah, semakin cepat amal kita akan hancur. Sholat, puasa, haji, umroh hancur kalau kita sudah ngorek-ngorek aib orang lain. Ini kan sesuatu yang terbiasa dalam kehidupan kita ya. Kita kalau ngobrol dengan teman kita, awal sih ngobrol baik-baik ya, ngobrolin pekerjaan, ngobrolin bisnis, ngobrolin politik, kadang-kadang ngobrolin lingkungan hidup. Lama-lama ngobrolin orang, lama-lama menjelek-jelekan orang. Kenapa? Kita ini kadang-kadang oleh iblis, oleh setan terus diseret agar omongan kita menjurus kepada pribadi orang lain. Jadi kata Nabi, beruntunglah orang itu kalau kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat ngorek-ngorek aib orang lain. Ya. Celaka orang itu kalau sudah ya terlalu sibuk mengorek-orek aib orang lain sehingga dia lupa dengan aibnya sendiri. Jadi kita ini mestinya seperti pakaian ya. Seperti pakaian. Apa pakaian itu? Pakaian kan fungsinya untuk menutupi aurat. Ya. Nutup aurat. Kita dengan orang lain saling menutupi. Kalau ada orang bawa berita yang tidak bagus, kita harus pangkas. Itu mungkin gosip, mungkin itu hoax. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Siti Aisyah pernah ya, satu hari beliau mungkin keceplosan ya. Ada orang yang beliau membicarakan orang lain kepada baginda Nabi. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, janganlah engkau berkata suatu perkataan yang jikalau perkataan itu dicelupkan di lautan, maka air laut akan menjadi hitam. Luar biasa itu. Janganlah engkau berkata suatu perkataan yang andaikan perkataan itu dicelupkan dalam sebuah air laut, maka seluruh air laut akan menjadi hitam. Ini satu gambaran saja ya, bahwa betapa buruknya perbuatan mencari aib orang lain. Ya. Karena apa? Setiap kita tentu punya aib, punya kekurangan. Mestinya harus kita tutupi, bukan kita korek-korek. Ya. Kata Al-Quran, orang yang suka mencari aib orang lain, sama saja dia suka makan bangkai saudaranya. Siapa kitanya yang mau ya bangkai, mayit sudah jadi jenazah, bangkai, kita makan, siapa yang doyan? Menjijikan. Orang yang suka mencari aib orang lain itu, mengorek-ngoreknya, apalagi dikonsumsi publik secara luas, dosanya luar biasa ya. Hati-hati ini para presenter acara-acara gosip ya, acara-acara ghibah. Kalau Anda semakin senang menikmati acara itu, seluruh kru dari acara itu dapat kena dosanya. Produsernya, ya, sutradaranya, timnya, tim syutingnya, semuanya yang terlibat dalam syuting acara gosip itu dapat kena dosanya. Kenapa? Kalau yang dimuat adalah berita, ya, dalam tanda kutip adalah kekurangan orang lain yang kemudian dipublikasikan, satu Indonesia orang melihat, maka Anda yang menyebarkan aib itulah yang akan dapat dosa besarnya. Ya. Anehnya acara-acara gosip seperti itu jadi nominasi, ya, dilombakan, dikompetisikan menjadi acara terfavorit, masya Allah, ya. Oh, acara gosip dapat nominasi acara terfavorit, ya. Acara membuka aib orang lain, membuka kekurangan orang lain, menceritakan, mempublikasikan, menyiarkan secara umum.
Disiarkan menjadi sebuah acara khusus. Isinya menguak tentang perceraian orang, ya, keretakan rumah tangga orang, pertengkaran dalam rumah tangga orang diceritakan. Ini kan bukan hak kita, itu privasi orang yang mestinya harus kita simpan, bukan kita publikasikan. Menjadi sebuah tontonan, ya. Yang aneh tadi, ya, acara model seperti ini bukannya dihentikan, malah dijadikan sebagai kompetisi, ya. Ya, ada ajang-ajang tertentu, event-event tertentu di mana acara gosip menjadi sebuah acara pilihan, ya. Acara gosip terfavorit. Lah ini subhanallah, acara gosip kok terfavorit? Ya memang dilihatnya mungkin mengasyikkan, tapi dibalik semua itu dosanya begitu besar, ya. Apalagi kalau yang diomongkan, yang dipublikasikan tidak benar adanya, akan menjadi sebuah fitnah. Kata Nabi, kalau engkau berkata kepada orang, mengatakan orang lain sesuatu yang tidak benar, berarti kau telah memfitnah. Kata Nabi, kata bersahabat, ya Rasul, bagaimana kalau yang kita omongkan itu adalah benar? Jika yang kau omongkan adalah hal yang benar, maka kau telah berghibah. Dan ghibah ini seperti kayu yang terbakar api, seperti api yang membakar kayu bakar, cepat sekali menghabiskan amal perbuatan kita, ya. Makanya kita itu paling sulit, ya, menjaga lidah ini. Sulit, susah, berat, tidak ringan, ya, menjaga lidah ini. Kita kalau sudah bergosip kepada orang lain, sudah membicarakan aib orang lain, kita tuh merasa asik ketika berbincang-bincang itu, ya, menjelek-jelekan orang, ya, mengkritik orang. Ya mengkritik boleh, ya. Mengkritik itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengkritik di belakang yang intinya menjelekkan orang. Itu bukan mengkritik namanya, ya, tapi menjatuhkan orang, menikam orang dari belakang. Istighalu bi uyubil khalqi, terlalu sibuk mencari aib orang lain bisa menghancurkan amal kita, ya. Satu. Yang kedua, kata Nabi, yang dapat menghancurkan amal-amal ibadah kita, wa qaswatul qalbi, hati yang keras, hati yang kaku, hati yang tidak fleksibel, hati yang temperamen, yang keras, tidak mudah lunak terhadap kebenaran. La haula wala quwwata billah. Jangan sampai kita diberikan hati yang keras, ya, tidak mempan nasihat. Baik nasihat yang ada pada dirinya maupun nasihat yang datang dari orang lain. Orang yang punya qaswatul qalbi itu menganggap dirinya paling benar. Ini kan repot. Orang benar itu bagus, ya. Tetapi orang kalau sudah merasa benar, ini yang jelek. Orang pintar itu bagus, tapi orang kalau sudah merasa pintar, ini yang jelek. Orang menanam jasa itu bagus, tapi kalau orang merasa menanam jasa, mengungkit-ungkitnya, ini yang jelek. Qaswatul qalbi ini orang yang suka menganggap bahwa orang lain salah, saya yang paling benar. Orang model begini kalau dinasehati teramat susah. Apalagi yang dinasehati orang tua yang memberikan nasihat anak muda, bisa dibalikin. Kamu tahu apa anak kemarin sore? Kamu tahu apa? Saya juga waktu bayi tahu kamu kok, ya. Tahu bayinya kamu kok. Pernah gendong kamu waktu kecil kok. Kamu jangan belagak memberikan nasihat kepada saya. Tuaan saya, tidak sopan kamu tuh, tidak sopan ujung-ujungnya. Kalau yang dikeluarkan itu ucapan-ucapan kebenaran, nasihat, biarpun anak muda, ya kita terima. Jangan sampai kita merasa kita orang tua, kita nggak mau disalahkan. Ya. Kita orang tua mesti bijak. Kalau memang ucapan kita ada yang salah, kita harus minta maaf. Jangan gengsi, saya kan orang tua, dia kan anak muda, anak kemarin sore. Masa saya minta maaf ke dia? Dia dong yang harus sowan ke saya minta maaf. Ini salah, ya. Qaswatul qalbi.
Nah, yang pertama memiliki qaswatul qalbi ini iblis ya. Iblis ini tokoh pertama yang memiliki qaswatul qalbi. Hatinya keras iblis ini. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud ihtiram ya, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud. Fasajadu ya. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Allah tegur, wahai iblis, kenapa kau enggak sujud kepada Adam? Lihat tuh malaikatku, semua malaikatku sujud kepada Adam. Kenapa engkau tidak mau sujud? Apa kata iblis? Wahai Allah, bagaimana mungkin saya sujud kepada Adam? Wong Adam dengan saya pun bahan bakunya beda. Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur api dengan tanah lebih mulia api. Lagian Adam kan anak kemarin sore, makhluk yang baru kau ciptakan Allah. Tetapi kami malaikat dan jin, iblis senior, makhluk yang sudah diciptakan ribuan tahun yang lalu. Kenapa kami harus sujud dan tunduk kepada anak yang kemarin sore? Ini iblis. Jadi kau nggak mau iblis, saya nggak mau ya Allah. Gengsi dong, saya kan senior, Adam kan junior, anak kemarin sore. Mengapa saya harus tunduk di depan dia? Nanti dia belagu ya Allah, saya nggak mau. Kata Allah, wahai iblis, tapi ini perintahku. Ini perintahku. Kalau kau nggak mau nurut perintahku, kau keluar dari surga ini. Baik ya Allah, saya pilih keluar dari surga ini daripada saya harus sujud di depan Adam. Ini namanya qaswatul qalbi ini. Hati yang keras. Sehingga ketika Adam dan iblis ini terusir dua-duanya, Nabi Adam digoda oleh iblis makan buah huldi ya. Ketika dua-duanya diusir dari sorga sampai di bumi ini, Nabi Adam diampuni dosanya. Kenapa? Nabi Adam dilunakkan hatinya, taubat kepada Allah, taubatnya diterima. Adapun iblis tidak mau taubat dia. Seandainya iblis mengakui kesalahannya, dia bertaubat, ya kemungkinan Allah nggak akan mungkin menutup pintu taubatnya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Tapi sampai diusir pun iblis masih sombong, masih qaswatul qalbi, masih keras hatinya, maka divonislah iblis ini sebagai penduduk neraka untuk selama-lamanya. Jadi kita ya berharap kepada Allah, mudah-mudahan hati kita tuh hati yang lunak, hati yang lembut ya, yang mudah menerima kebenaran, yang mudah menerima nasihat orang lain ya, yang mudah menerima ya kritikan, saran dari orang lain, walaupun yang memberikan nasihat itu adalah orang yang lebih muda dari kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak nasihatnya. Bahkan sebetulnya ya, kalau kita bicara nasihat, yang ada dalam diri kita pun bisa menjadi sebuah nasihat. Anatomi tubuh kita yang tiap hari berubah, ini bisa menjadi sebuah nasihat. Dulu ketika masih muda, badannya kuat, tenaga fit, kulit pun kenceng, suara mantep, tenaga pun maksimal. Begitu masuk usia sepuh, semua berubah. Kulit sudah mulai ngeluntung, tenaga sudah mulai rapuh, ya. Suara pun semakin parau, ya. Kemana tenaga yang kemarin ketika muda masih hebat, sekarang udah tua mulai berubah dan berubah. Ini kan nasihat. Nasihat untuk kita. Artinya apa? Umur kita sebentar lagi oleh Allah akan dibatasi. Kalau kita merasa sudah tua, sudah banyak berubah, harusnya kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rambut dulu ketika muda hitam legam. Begitu masuk ke usia tua sudah mulai putih dan memutih. Gigi dulu ketika masih muda mengunyah apapun yang keras-keras bisa hancur oleh gigi kita. Begitu tua, satu persatu gigi permisi dari kehidupan kita. Omponglah mulut kita, jangankan makan yang keras-keras, yang lunak pun harus kita emut dulu ya. Harus kita kulum dulu baru kita telan.
Kemana gigi yang dulu kuat? Satu persatu hilang dari kehidupan kita. Ini karena sehat. Artinya apa? Kita kembali kepada anak-anak dan kita akan segera memasuki alam yang berikutnya, alam barzah. Kita mesti hati-hati. Ini karena sehat. Dulu ketika masih muda lari kenceng pun kuat kita ya, lari maraton. Sekarang boro-boro lari, jalan pun harus menggunakan tongkat. Subhanallah. Ya. Semuanya berubah ya, sesuai dengan perputaran waktu. Tidak ada orang yang cantik selamanya, tidak ada orang yang ganteng selamanya. Ya, itu hanya singkat, relatif dan kontemporer. Tidak akan pernah abadi. Ya, maka ketika kita sekarang masih muda, ya, cantik badannya, ya, lembut kulitnya, ganteng rupanya, ya, jangan kemudian sombong bahwa ini pasti akan berubah. Memasuki usia tua tidak ada yang bisa kita banggakan. Dulu ketika muda mungkin kita senyum, orang terpesona. Begitu tua nenek-nenek kita senyum, orang merinding. Orang akan kabur mungkin dari sisi kita ya. Ini kan nasihat untuk kita. Bahwa kita harus segera berbenah diri. Kalau sudah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi ya. Tua-tua kelapa makin tua makin banyak santannya. Tidak malah lebih baik tapi semakin urakan ya kacau. Kalau limit umur kita sudah hampir mendekati akhir masih nggak mau ibadah, repot ini. Ini qaswatul qalbi termasuk ini. Suara azan, ya mendengar suara azan, tapi nggak kemudian dia berwudu bergegas melaksanakan sholat. Kita kadang kasihan saudara-saudara kita ya, yang nyata-nyata dia muslim ya. Coba pinjam KTP-nya, pasti agamanya Islam ya. Tetapi kenapa kemudian qaswatul qalbi ya, nggak mau melaksanakan perintah Allah ya. Azan berkumandang nggak kemudian membuat dia sadar, kemudian dia mendekat kepada Allah. Azan kan itu peringatan dari Allah, panggilan Allah azan itu ya. Orang yang qaswatul qalbi itu merasa adzan ya adzan, tetap aja dia nggak mau ibadah, nggak mau sholat. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau umurnya sudah mendekati akhir. Kalau sudah tua, mau harapan apa lagi? Sudah tua, saatnya ibadah, saatnya kita untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, insaf lah ya. Jangan kemudian sudah tua masih bandel nggak mau ibadah. Nanti ketika umurnya di-cut oleh Allah, ruh diambil oleh Allah, maka taubat sudah tidak lagi dibuka. Malam yughargir, ketika nafas nyawa sudah di kerongkongan ya. Jadi kita harus berlembut hati ya. Jangan terus menunjukkan sikap-sikap yang keras. Umar bin Khattab itu orangnya keras ya. Sikapnya keras, tapi hati beliau lembut. Umar bin Khattab ini ya. Beliau selalu menangis kalau membaca ayat-ayat yang isinya tentang azab neraka. Menangis beliau. Padahal Umar itu termasuk orang yang paling ganas ya. Sikapnya tegas, hebat luar biasa. Siapa orang yang gak ngeper, yang gak takut berteman dengan Umar, singa padang pasir. Tapi Umar bin Khattab tetap hatinya lembut ya, menerima kebenaran dengan mudah. Bahkan beliau awal masuk Islam pun beliau karena tersentuh oleh ayat Al-Quran ya, surat Toha itu. Itu yang menyebabkan Umar bin Khattab bergetar hatinya, kemudian beliau menerima kebenaran Islam. Ini bagus. Sikap boleh keras tapi hati harus lembut. Jangan sampai sikap keras, ya, keras kepala, hati pun keras. Ini kan batu, ya. Nggak mau menerima, ya, nasihat dari orang lain. Apalagi yang memberikan nasihat itu adalah orang yang lebih muda dari dia. Qaswatul qalbi dapat menghancurkan amal-amal perbuatan kita. Dua, ya. Yang ketiga kata Nabi, yang dapat menghancurkan amal perbuatan kita,
hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Ini bisa menghancurkan amal kita, ya. Terlalu cinta. Ya, ada kata-kata hubbu, ya, terlalu, berlebihan. Kalau kita mencintai dunia apa adanya boleh. Cintailah harta sekedarnya saja, ya. Cintailah dunia sekedarnya saja. Cintailah jabatan sekedarnya saja. Kita boleh mencintai semua itu. Enggak ada larangan. Kita cinta kepada harta kita boleh. Kita cinta kepada pangkat jabatan kita boleh. Kita cinta kepada uang kita boleh. Kita boleh cinta kepada keluarga itu boleh. Yang tidak boleh kalau sampai hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kenapa? Biasanya orang kalau sudah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, maka seluruh amal-amalnya, perbuatannya, aktivitasnya, orientasinya adalah dunia semata, akhirat terlupakan. Orang kalau sudah menggapai dunia dengan dasar hubbud dunia, biasanya cenderung menghalalkan segala cara. Setelah dunia bisa diraih, harta bisa ia dapatkan, muncullah penyakit yang namanya bakhil. Nyambung ini. Kalau hubbud dunia yang ada, maka yang tumbuh berikutnya adalah sifat bakhil, pelit, ya. Tidak mau berbagi. Kenapa? Saking cintanya, ya. Hartanya ditumpuk-tumpuk, ya. Tidak boleh orang lain merasakan hartanya. Ini hartaku untuk 7 keturunan. Orang lain mah bodoh amat. Yang seperti ini percuma ibadah, ya. Karena nilai ibadahnya akan hancur kalau kita memiliki sifat hubbud dunya. Boleh mencari dunia, boleh mencari harta, itu boleh. Nah, ketika harta didapatkan, maka harta yang kita miliki harus menjadi budak kita, bukan kita yang diperbudak oleh harta. Kebanyakan orang itu setelah harta dia dapat, bukan harta yang dijadikan budak, malah dianya yang diperbudak oleh harta. Harta adalah alat, jabatan adalah alat, pangkat adalah alat, kedudukan adalah alat, kekayaan adalah alat. Semua yang kita miliki adalah alat, ya, bukan tujuan. Kalau harta, jabatan, pangkat, kekayaan menjadi tujuan hidup kita, maka selesai sampai di situ. Tidak akan ada yang namanya harta digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jabatan yang ia punya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena jabatan, pangkat, kekayaan merupakan tujuan utama, maka tidak ada yang namanya amal-amal yang bisa dilahirkan dari apa yang kita dapatkan. Tapi kalau harta, kekayaan, jabatan, pangkat merupakan alat, maka sekedar alat itu tujuannya yang lain, ya. Tujuannya yang akan kita capai menggunakan harta, menggunakan jabatan, menggunakan pangkat. Apa tujuannya? Ridha Allah, ya. Mardatillah. Meraih ridha Allah melalui harta kita. Meraih ridha Allah melalui jabatan kita. Meraih ridha Allah melalui pangkat kedudukan kita. Meraih jabatan melalui ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang hubbud dunya, maka surgalah dunia ini. Ya, surgalah dunia ini bagi orang yang hubbud dunya. Ketika dia meninggal dunia, ruhnya diambil, maka berhentilah, selesailah surganya sampai di situ. Setelah itu dia tidak punya harapan yang lain. Ya. Hubbud dunya bisa menghancurkan amal. Bahkan hubbud dunia ini merupakan penyakit-penyakit yang menyebabkan umat Islam ini rapuh, ya. Ada 2, ya. Pertama hubbud dunya, yang kedua karahiyatul maut, ya. Terlalu cinta kepada dunia, kemudian takut mati. Ini yang oleh Nabi dikatakan sebagai penyakit uwahan, ya. Penyakit uwahan ini penyakit
yang menyebabkan umat Islam ini, kata Nabi, seperti makanan di meja makan yang digerumuti orang. Subhanallah. Karena Nabi pernah menganalisa bahwa satu saat nanti akan datang satu zaman di mana umatku nasibnya akan seperti makanan di tengah-tengah meja makan. Yang barat mau menyantap, yang timur mau menerkam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara ingin menggigit. Nah, penyebab dari semua itu adalah penyakit yang oleh Nabi disebut penyakit uwahan. Ya. Penyakit uwahan itu penyakit yang indikasinya ada dua. Pertama, hubbud dunya, ya, terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, karahiyatul maut, takut mati. Ya. Maka hubbud dunya termasuk penyakit yang bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Hati-hati ya, kita bekerja, mencari uang, mencari nafkah, niatnya karena Allah, bukan untuk menumpuk-numpuk dunia. Ya, seandainya dunia ini dapat kita raih, jadikan dunia sebagai alat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. 3 ya. Yang keempat, kata Nabi, yang dapat menghancurkan amal-amal kita, qillatul haya. Sedikit rasa malu. Artinya orang yang lebih banyaknya tidak punya rasa malu. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Malu itu sebagian daripada iman. Tanda orang yang beriman, dia punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, berarti tidak ada imannya. Iman ini yang menyebabkan munculnya rasa malu dalam kehidupan kita ini. Sedikit rasa malu dapat menghancurkan amal perbuatan kita. Kenapa? Orang kalau sudah hilangnya rasa malu, biasanya prinsipnya adalah muka-muka tembok itu. Mukanya muka tembok, kupingnya kuping kebo, ya, kulitnya kulit badak. Orang model begini, rai gedek, ya, nggak akan pernah punya rasa malu. Ya. Ketahuan dia OTT, ya, operasi tangkap tangan, mengambil hak negara, uang negara miliaran, ya, ditangkap oleh KPK, bukannya malu, nunduk, malah senyum di depan kamera. Ini kan orang luar biasa ini. Orang model apa ini, ya? Sudah nyata-nyata dia ditangkap KPK, menjadi tersangka, disorot oleh kamera, bukannya nunduk, lesu, malu, menyesal, malah senyum, nyapa dengan orang-orang yang bertemu dengan dia. Ini kan orang keterlaluan ini. Sedikit rasa malu. Jadi pejabat itu kalau sudah punya rasa malu, insya Allah akan menyebabkan manfaat untuk rakyat. Dia nggak mau ngambil uang rakyat, dia nggak mau ngambil uang negara. Yang ia dapatkan itulah yang ia makan. Dia berusaha agar jabatannya maslahat untuk umat, untuk rakyat. Tapi bayangkan kalau pejabat sudah kehilangan rasa malu, sudah. Ya. Prinsipnya tadi, muka-muka tembok, kupingnya kuping kebo, kulitnya kulit badak. Orang begini nggak bakal punya rasa malu. Ya. Ulama, kiai kalau punya rasa malu akan manfaat untuk umat. Tidak menjual ayat, menjual hadis, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Demi untuk pesan dari penguasa misalnya kan. Ya. Sampaikan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Namanya ulama yang berada di rel yang lurus. Tapi kalau ulama sudah, ya, tidak punya rasa malu, akhirnya apa? Membela orang yang salah pakai ayat-ayat. Ya. Hadis-hadis dikeluarkan semua untuk mencari pembenaran. Akhirnya apa? Yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Ulama kalau model begini hancur umat ini. Ya. Jadi oleh karena itu, ini merupakan buah nasihat dari baginda Rasul, qillatul haya. Orang kalau sedikit rasa malu, sudah ya. Orang Arab punya satu peribahasa ya. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab tuh.
Kalau kau ingin terkenal, kencingi itu sumur Zam-Zam. Ya, itu orang Arab punya begitu. Bul al Zamzam faturaf, kalau kau ingin terkenal, kencing itu sumur Zam-Zam. Ya. Nanti bakal terkenal itu, satu dunia bakal tahu nih orang ya, pernah ngencingi sumur Zam-Zam, terkenal akhirnya apa? Tapi bukan terkenal bagusnya, terkenal jeleknya. Ini kan orang sekarang nggak peduli. Ya, nggak peduli baik atau tidak, buruk atau tidak, yang penting terkenal. Itu. Yang penting ngetop, yang penting orang banyak kenal kita. Ini prinsipnya orang Arab ini jam dulu tuh ya. Kalau kau ingin terkenal, kencing itu sumber Zam-Zam. Artinya apa? Kau pengen terkenal, bikin yang aneh-aneh, bikin yang membuat orang viral, ya. Bikin konten-konten YouTube yang bikin viral, ya. Iya kalau positif nggak jadi masalah, tapi kalau negatif ini yang menjadi masalah. Ya. Qillatul haya. Orang yang tidak punya rasa malu akan menghancurkan amal perbuatannya, menghancurkan ibadah-ibadah yang sudah ditabungnya selama bertahun-tahun. Yang kelima, yang dapat menghancurkan amal, kata Nabi, tulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Ini penyakit ini ya. Terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak berhayal ya. Orang bercita-cita bukan tidak boleh, maka bahkan harus ya. Orang yang gak punya cita-cita, gak punya harapan, itu hidupnya akan ngaco gitu ya. Seperti orang gila, orang itu gak punya cita-cita, orang gila. Nah, setiap kita yang punya normal, punya otak yang normal harus punya cita-cita. Tetapi kemudian cita-cita yang direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk pengorbanan dan perjuangan. Bukan punya cita-cita tapi gak mau berjuang, tumbuhlah tulul amal. Ingin jadi orang kaya, ngelamun, andaikan aku kaya, ya, aku beli tanah, aku beli rumah, tapi gak mau bekerja. Nggak bisa begitu. Kalau ingin kaya ya tentu kita harus mengikuti sunnatullah, bekerja dengan baik, peras keringat, banting tulang itu. Tidak kemudian turun amal panjang angan-angan. Ya. Ini bisa menghancurkan amal. Ya. Kenapa? Orang kalau sudah terjebak kepada hayalan, ya, ilusi, ya, berhayal, ya. Kemudian dia akan lalai dari tanggung jawabnya. Nah ini biasanya para penggiat judi ya, para penggemar judi ini. Karena penyakit judi ini penyakit masyarakat yang sampai sekarang masih banyak ya. Bahkan sekarang lebih canggih menggunakan judi online ya. Dulu orang main judi itu satu meja rame-rame di situ. Sekarang orang main judi bisa saling berjauhan di tempat yang berbeda-beda, online pakainya. Nah orang kalau terjebak kepada penyakit judi biasanya malas bekerja. Yang ada adalah melamun. Nanti kalau saya menang terus. Bikin orang kemudian malas untuk bekerja. Yang terakhir yang dapat menghancurkan amal adalah zalimun la yantahi. Kezaliman yang tidak bisa dicegah. Perbuatan zalim yang tidak bisa dicegah. Ini akan menghancurkan amal. Sebab apa? Allah itu ketika menimpakan azab kepada orang yang zalim, Allah nggak pandang bulu apakah di tempat itu ada orang yang ahli ibadah atau tidak. Ya. Yang penting kalau sudah dia berbuat maksiat, Allah memberikan azab, semuanya kena. Ya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina minkum dzalamu khassah, kata Nabi. Takutlah kamu kepada azab yang kalau azab itu datang gak pilih-pilih. Orang yang ahli maksiat kena, orang yang beribadah pun kena. Nah kezaliman kalau sudah dipertahankan, tidak dirombak, tidak dirubah, ya, la yantahi, tidak dicegah, maka itu akan menghancurkan amal kita. Inilah perlunya dakwah, ya. Perlunya amar ma'ruf nahi mungkar.
Kalau ada kemaksiatan kita diam saja, ya, ada kezoliman kita abaikan, maka kita akan menghancurkan amal kita.